Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika Rabbi ayahdurun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Al-Baqarah ayat 208. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, siang hari ini kita kembali podcast Quran bil Quran, nurun ala nur, cahaya dan di atas cahaya. Alhamdulillah telah hadir pula para bintang tamu kita. Untuk memperkenalkan, saya persilahkan kepada Ustazah Yulihan. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah Ani Muhali. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang yang cerah ini kita kembali podcast untuk menyampaikan firman-firman Allah. Semoga kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan iman dan Islam. Amin. Begitu juga para tamu, Pak Kiai, semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Amin. Dimudahkan Allah untuk menyampaikan Quran dan mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, saya akan memperkenalkan tamu kita pada siang hari ini. Tamu kita yang pertama ada Ibu Aida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Aida. Dan tamu kita berikutnya ada Ibu Guru Seni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tamu kita berikutnya ada ibu dosen kita nih, Masya Allah, Ibu Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Dan tamu kita berikutnya ada Ibu Aminah. Terima kasih Bu Aminah. Terima kasih atas kedatangan para tamu pada hari ini. Pada siang hari ini seperti biasa podcast kita akan dipimpin oleh Ketua Yayasan Hazanah Kebajikan, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Najamuddin Siddiq. Kepada Pak Kiai kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Rabbi anzilni manzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berada di kawasan Yayasan Hazanah Kebajikan. Yayasan Hazanah Kebajikan itu punya 4 lembaga sekolah. Yang pertama SD, alhamdulillah maju, dan tahun depan buka kelas bilingual. Yang kedua adalah MTS, alhamdulillah juga maju, malah lebih maju. Nah dia kelas bilingualnya sudah lama. Yang ketiga SMK juga alhamdulillah maju. Salah satu gurunya adalah ini Ibu Jenny. Masya Allah. Maju juga alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga ada madrasah aliyah juga alhamdulillah maju, Masya Allah. Dan samping itu juga ya mohon doanya, dorongannya supaya sekolah ini adalah maju lagi di masa akan datang. Dan ada lagi kita tuh punya boarding school, anak-anak yatim piatu tinggal situ, mereka nggak bayar situ, gratis itu. Tapi kalau ada yang orang nitip, ada orang tuanya, tapi orang tuanya susah, udah bayar ke sekolah aja, ya bayarannya, tapi di sekolah di asrama nggak bayar juga. Ada lagi gedung tahfiz. Gedung tahfiz itu spesial gedungnya, kalau orang itu mau
Anaknya disuruh untuk tahfiz. Ada yang sejus, 2 juz, ada yang 8 juz, ada yang 12 juz. Bervariasi anak-anak itu. Ada lagi kita ekonomi umat adalah jual beli biar anak tahu berniaga. Anak tahu, siapa tahu nanti dia jadi saudagar kan. Masya Allah. Jadi dia melihat dan ini jual beli. Ada juga pabrik roti dan produksi tiap hari karena pertama untuk dimakan oleh jemaah offline dan online sini. Offline aja, online-nya enggak. Maksudnya hybrid, offline, online, tapi yang dikasih makan itu yang offline sini. Tapi kalau puasa ini dikasih kue. Kuenya agak gedean, roti biar nanti untuk berbuka. Dan di Hasanah Kebajikan juga ada juga kebun singkong, alhamdulillah sudah berproduksi, dan juga ada juga perikanan juga alhamdulillah sudah berproduksi. Dan ada lagi ini Wisma Agus Parmanto, tempat kita ini. Di sini adalah ditinggalin 13 tunanetra DTP kalau kita manggilnya. Destiny to Paradise, artinya ahlul jannah, ahli surga. Dan di sini juga ada anak-anak juga habis maghrib TPA dan anak tahsin, anak ibu-ibu tahsin setiap minggu, setiap Jumat. Salah satu guru favoritnya di sebelah kanan saya ini, namanya Ustazah Ani Muhali. Assalamualaikum Ustazah. Masya Allah. Jadi ini guru tahsin di sini. Dan sampai itu juga ada anak-anak yang SD kalau hari Sabtu Minggu belajar bahasa Inggris di sini. Dan setiap harinya ada guru-guru misalnya diskusi di pinggir itu. Ini di Wisma ini, alhamdulillah Wisma ini bermanfaat betul Wisma ini. Masya Allah, Masya Allah. Baik, itulah pengenalan Hasanah Kebajikan. Alhamdulillah, terima kasih Pak Kiai atas penjelasannya Pak Kiai. Pak Kiai, siang hari ini kita akan membahas tentang apa itu riba Pak Kiai, dan apa hukumnya dalam Islam riba itu Pak Kiai. Jadi hukumnya dalam Quran. Hukum dalam Quran. Supaya kita jelas. Kadang-kadang apa sih riba itu, karena orang-orang belum tahu kadang-kadang. Ya, betul, Riba betul. itu menurut Allah yang namanya riba itu suratnya 3 ayatnya 130 dan 131. Silakan Ustazah Ani Muhali. Baik, saya baca surat Ali Imran ayat 130 dan 131. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir. Shadaqallahu. Ingat, jadi Allah katakan, hai orang-orang yang beriman, jangan kau makan riba yang berlipat ganda. Jelas kan? Ya, jelas. Namanya berlipat ganda itu, kalau saya ingat dulu di kampung saya itu, orang pinjam beras sekilo, 6 bulan lagi baliknya 2 kilo. Rentenir itu udah jelas sekali. Kayak orang suka minjam uang panas. Ada saudara saya minjam uang 2 juta, karena dulu belum ada BPJS. Dulu kan rumah sakit harus ada anggunannya dulu. Iya. Harus 2 juta dulu. Oke, pinjamlah. 7 bulan udah nggak bayar, utangnya jadi 7 juta. Masya Allah. Subhanallah. Mencekik. Cekik leher kan. Nah, itulah namanya riba. Yang dikatakan di Quran tadi, riba yang berlipat ganda. Masya Allah. Tapi kalau pinjam misalnya 2 juta, terus per jam-jam nyicil gitu, per bulan sekian. Riba bukan? Dibayarkan secara Bayarnya sesuai dengan enggak. Masih ada lebihnya, Pak. Ada lebihnya. Ya itu kan nggak lipat ganda dong. Ya. Misalnya nih, oke deh bayarnya cicil, tapi karena ini bayar cicil, mungkin kamu nanti pinjamnya 2 juta. Tadi kalau kau balikin cash 2 juta kan, tapi karena cicil jadi 2.300.000 gitu. Kan tidak berlipat ganda juga kan. Boleh tapi Iya, tidak berlipat ganda kan. Jadi berarti kita itu jasa minjamin. Yang lebih bagus sekali begini. Misalnya ada orang, kita pinjam dulu ya uang kamu nih, berapa? 10.000, balikinnya 50.000. Subhanallah. Itu yang bagus.
Tapi nggak ada perjanjian. Kiai saya itu seperti Ah, Masya Allah. Siapa sih kiai? Masya Allah. Di samping. Di samping saya. Hitam-hitam nggak apa-apa juga gitu ya. Kayak kredit gitu ya. Iya, misalnya 2 juta kali berapa bulan gitu, misalnya Tempo, 2 juta Kak. sebulan 200 kali 12 Bulan. bulan. Ya sama di bank muamalah begitu. Jadi bank muamalah kita ini mau usaha apa nih? Mau usaha komputer. Harga komputer itu misalnya 12 juta kalau cash. Tapi karena ini kita cicil, kita tangan dulu ya. Kalau kamu bayar cash ini 12 juta. Tapi karena kamu bayarnya ini cicil, jadi nanti harganya menjadi 13 juta setengah. Oke? Oke, tanda tangan. Nggak ada ribanya kan? Kesepakatan berdua. Tapi kan bank konvensional juga masih bisa seperti Apa? bank konvensional bukan syariah. Sebetulnya memang bisa, makanya saya tidak pernah mengatakan bahwa orang di bank itu adalah riba, karena tidak berlipat ganda kan. Iya dikatakan berlipat ganda nih. Kalau orang kayak orang misalnya 400 jadi 800. nah itu kan lipat ganda tuh kan. itu lipat ya. 100 kali lipat. Ya sama juga kayak bank-bank pasar tuh, pinjamnya 3 juta. Oke, kamu balikin ya apa namanya nanti dalam rangka 2 bulan balikin 6 juta. Lah 2 bulan 6 juta 100% pinjol dong. Pak Kiai itu sampai Oh, apalagi pinjol. pinjolnya 5 juta bisa sampai 100. Oh bisa sampai wah, nah itu Kartu kredit juga. Iya. Berlipat ganda. berlipat ganda semua. Nah jadi itu yang tadi yang seperti tadi itu tidak termasuk dia. Dan sebetulnya orang yang tidak infak juga riba. Kena riba juga. Iya. Masya Allah. Kenapa kok riba? Karena mari kita lihat kok Allah tiba-tiba cerita tentang riba di surat Al-Baqarah 275. Padahal dari 261 Allah cerita infak. Kok tiba-tiba 275 cerita riba. 276-nya balik lagi nih ke cerita infak sedekah lagi. 277-nya ke infak sedekah lagi. Oh, jadi tidak infak itu riba juga itu. Silakan Ibu Coba deh Aminah kita lihat nih. dibaca. Kita lihat nih coba Al-Baqarah. Misalnya kita lihat Al-Baqarah sebelum 275 dulu deh. 274 nih. Iya. Atau 273, 274, 275. Silakan Ibu Aminah. Baik, saya baca surat Al-Baqarah ayat 273. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi. Orang lainnya yang tidak tahu menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Adapun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh Allah Maha mengetahui. 274. Orang-orang yang menginfakkan hartanya malam dan siang hari secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka mendapat pahala dari sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Nah, jadi pertama 273. Allah katakan berinfaklah kamu kepada orang yang miskin tapi dia terikat di jalan Allah. Tapi mereka terikat di jalan Allah itu ada sifat-sifatnya juga kamu lihat. Sifatnya satu, mereka terikat di jalan Allah tidak pernah minta. Apalagi maksa orang. Orang melihat malah dia itu orang kaya kok. Masya Allah. Saking mereka dia itu Menjaga. menjaga diri dari minta-minta itu. Padahal dia nggak orang kaya, tapi dia menjaga betul itu. Nah ini orang kamu Allah katakan ini baru kamu kasih ini di jalan Allah ini seperti ini. Ada lagi yang tanya, Pak, apa sedekah subuh itu memang lebih utama? Saya bilang bukan saja subuh, kapan saja. Iya. Kenapa kapan saja? Lah ayatnya di 274 itu berinfaklah kamu malam dan siang, pagi sore. Lalu kan nggak ada subuh. Iya. Nah,
Nah, mau subuh, mau pagi, mau siang, bisa aja orang infak. Jadi tidak mesti harus subuh kan. Yang nggak boleh itu nggak infak, Pak. Nah, Infak mau kapan aja boleh. kapan saja boleh. Nah, baru sekarang cerita masalah riba. Nah, berarti ada hubungannya nih infak. Berarti tidak infak itu riba. Coba lihat di ayat selanjutnya. Ya. 75-nya. Terima kasih. Saya akan membaca Al-Baqarah 275. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan Ya, 275-nya. ya, seperti benar. orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah pada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jadi Allah katakan orang-orang yang makan riba itu, termasuk riba nggak infak, masuk riba yang berlebih-lebihan tadi, itu mereka itu nggak bisa berdiri kecuali kayak masukan syaitan. Artinya apa? Orang yang makan riba itu ya marah-marah terus. Panasan bagainya. Waduh, cepat marah, dendam kusuman, Teriak-teriak mungkin gitu. teriak-teriak, nggak ada istilah sabar apa nggak ada. Lisannya tidak terjaga. Lisan tidak terjaga. Nah, jadi ini orang yang makan riba ini adalah katakan kalau dia tidak bertobat akan selalu terus itu. Nanti di akhirat lebih berat lagi. Tapi misalnya kalau dia bertobat nih, dia stop riba. Allah katakan sejak dia bilang stop, urusan yang lalu serahkan kepadaku saja. Yang penting masa akan datanya kamu ulangi lagi riba. Insya Allah. Jadi Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Betul ya. Dia udah riba nih sekian tahun. Begitu dia stop, dia nggak mau riba lagi. Yang dulu-dulu itu udah ya hapusin aja itu. Yang penting masa akan datangnya jangan lagi. Tapi kalau kamu balik lagi Allah katakan nanti azab Allah sudah Saking sayangnya Allah. baik banget. Saking sayangnya Allah. Jadi ada kata-kata jual beli, maksudnya apa ya? Jadi kalau jual beli nggak riba. Tadi misalnya saya jual nih di satu barang nih. Saya jual nih HP saya nih. Saya jual nih. Harganya 5 juta. Kalian mau 5 juta, saya lepas. Ini jual beli nih. Di sini saya belinya kan 2 juta. Untungnya coba 5 juta, 3 juta dong. Itu kan udah lebih dari lipat ganda. Bukan lebih, tapi kan ini jual beli kan. Kalau dia mau kan. Kalau dia nggak mau kan nggak apa-apa juga kan. Lo mau. Iya kayak gitu kalau jual. Iya. Lo jual beli kan, lo mau. Harganya 5 juta. Kalau lo mau, boleh. Tapi kan nggak boleh ngambil untung sampai Siapa bilang? Setahu saya dulu tuh nggak boleh gitu sampai Siapa ngambil bilang? untung tuh berlebihan gitu. Nggak ada. Asal jual beli. Jual beli. Yang penting jual beli. Makanya konsep syariah itu, bank syariah itu konsepnya jual beli. Memang. Nah kalau dia jual beli berarti nggak ada yang dirugikan. Ya kalau dia mau ambil, kalau dia nggak mau nggak apa-apa juga kan. Ya kalau dia mau siapa yang dirugikan kan? Sesuai kesepakatan bagi. Iya sesuainya dia mau kok. Ini harganya nih sini. Saya harganya 5 juta. You mau silakan. Ya. Kayak konsep syariah, bank syariah itu. Benar emang. Kayak beli rumah misalkan, kita mau beli rumah, beli mobil. Nah, karena saya belum punya uang nih, jadi ditalangin dulu, gitu. Seolah ditalangin dulu ya Pak ya. Iya. Ya, tapi saya bukan ditalangin, saya menjual pada ibu dengan harga segitu mau nggak? Gitu. Cuma caranya dicicil tuh hanya cara aja gitu. Iya. Sistemnya ya. Iya, cuma caranya aja. Tapi kalau kelebihannya itu bukan riba, tapi harga jual beli. Ya memang harga jual beli. Makanya kalau jual beli itu nggak apa-apa kata Allah. Yang riba tadi itu yang seperti tadi. Aku pinjam 2 juta, tapi balik 5 juta. Nah itu haram tuh. Ya orang mau balikin 2 juta juga belum tuh bisa. Kok kita mau 5 juta kan? Kalau jual beli boleh Pak. Kalau jual beli Misalnya saya boleh. kan belanja baju di Tanah Abang 150, saya jual ke Ida 400 halal. Nggak ada masalah.
Karena ada Kan ongkos jual saya beli. belanja, Iya, capeknya. capeknya, jajan baksonya. Karena saya dulu pernah, Terus saya saya tahu saya- nggak belinya barang gitu sebelumnya itu. Jadi saya nggak berani ngambil gede-gede, karena Ya, memang- takut Iya, gitu dulu kan. kan memang saya pernah dengar seperti itu juga, tidak boleh mengambil keuntungan Nah, berlebihan. Enggak, kalau jual beli sih boleh. Jadi kita udah tahu sekarang, baru tahu ini nih. Iya. Jadi Ya, sekarang ya, berhenti kurang. jadi jual barang. Berhenti. Berapa lama? Lumayan lama sih. Tapi menguntungkan juga. Ya lumayan. Nah ya. Kalau Ya, dua membantu harga, aja sih saya sih sebenarnya. kalau dua harga boleh Pak Kiai. Hah? Misalnya saya jual tadi baju 400, kalau kredit 450, kalau cash 400 tadi. Nah makanya tadi kan kesepakatan awal sama kayak yang Bu Sofi bilang. Iya. Ini nih kalau kamu beli ini 400. Tapi Kalau ini cash. Nah, kalau cash nih. Tapi karena kamu itu kredit, oke. Sekarang ini istilahnya oke deh kita harganya sekian. Jadi kita lebihin nih. Nah, cuman ada tahapannya pembayarannya. Muamalah sebetulnya itu ya Pak. Ya, muamalah. Nah, kalau pinjam uang Pak Ki, berbentuk uang, itu kan bukan jual beli itu. Ya, bentuk Misalkan uang. dia pinjam uang 2 juta, nanti kembaliinnya 2,5 juta gitu. Tapi ada kesepakatan kayak gitu boleh? Di situ nanti Masuk riba nggak? dia masuk ribanya kenapa? Orang ini mengembalikan 2 juta saja belum tentu bisa. Kok udah kita memintain lagi itu. Tapi sebetulnya kalau dia nggak lipat ganda bisa juga. Tapi Kan kalau yang nggak kita- lipat ganda itu misalnya dia tadi kan 2 juta 400 kan nggak lipat ganda. Tapi kalau dia bilang oke, tapi kamu balikin nanti 4 juta. Nah kan lipat ganda tuh. Beda. Tapi kalau kita tidak meminta kelebihan itu gitu, dia sendiri. Nah kalau kita tidak minta Hadiah. kelebihan itu dia sendiri boleh. Itu Itu juga. yang saya katakan tadi pinjam bang ya 10.000 deh, balikinnya 50.000. Loh kok 10 Banyak balikin kan balikin 60.000. ya, Pak? Nah, Ya, Pak, tapi istilahnya kan ucapan terima kasih kan nggak ada sudah ini kan nggak ada diucapkan. janjian. Iya. Kalau saya balikin 10.000 juga bisa. Tapi ini kita balikin aja lebih. Terima kasih lah udah dipinjemin ya, Ya, udah kan? pinjamin. Baik hati dimaksudkan. Karena mungkin udah dipakai investasi, ya udah bisnisnya berhasil. Jadi uang segitu tuh udah menolong banget kita kemarin ditolong. Gitu. Iya. Gitu artinya ya Pak. Iya betul. Nah jadi kalau misalnya katakanlah orang riba tadi nggak infak riba, terus lagi mengambil jual apa lipat ganda pinjam itu riba. Tapi kalau jual beli nggak ada masalah kata Allah. Nah kalau dia misalnya berhenti dari riba, pada dulu sudah sekian tahun riba terus nih, Allah katakan udahlah, yang dulu kamu hasil kamu serahin aja kepada Allah, kamu minta ampun, tobat, nanti akan datang, jangan lagi. Baik sama Allah itu masih lebih berat ke orang. Kalau orang kan ribet. Kalau sama Allah itu, udahlah yang penting kamu tobat aja kata Allah. Yang dulu gua maafin deh. Cuma kadang orang lebih takut sama manusia Pak Ki daripada sama Allah. Karena kan Padahal Allah tidak itu terlihat. sayang Kalau banget makhluk gitu ya. terlihat. Oh sangat sayang sekali. Kayaknya kalau kita itu dekat sama Allah, masya Allah, ya Allah, mudahkanlah ya Allah, ya Allah, terimakanlah ya Allah, ya Allah, ya Allah. Baik banget tuh Allah, maha baik. Dekat kiai aja makmur ya Pak, dekat Allah. Apalagi dekat Allah, Pemurah ya, maha pemurah. maha Terima kasih. pemurah ya. Dekat kiai aja enak, apalagi dekat Allah ya. Benar juga ya. Makanan di depan paling Depan banyak depan Pak. Pak Kiai. Iya. Coba itu. Deket Pak Kiai Ustadz Ustazah itu banyak itu. Masya Allah. Tapi yang senang berbagi, yang enak. betul. Kalau yang nggak senang berbagi, makanan semua bungkus ke semua, bawa ke rumahnya. Tas. Iya, Iya. bawa ke tas. Langsung ya. pergi Pak. Iya. Jadi yang ada juga kan, Ada. orang dia dapat rezeki nih, dia nggak mikirin orang lain, mikirin dia saja, dia mau ditumpuk, dia apa kan, bisa kan? Masya Allah. Tapi yang enak itu berarti kiai nggak kiai, yang enak itu yang orang suka berbagi. Kenapa? Orang suka berbagi itu hatinya lapang, hatinya pemaaf. Kalau orang tidak suka berbagi, hatinya tidak maaf, nggak pemaaf, Keras. keras hatinya. Tapi kalau orang yang suka beramal itu lapang. Nggak Lapang enakan ya hatinya. Pak Haji. Iya, lapang hatinya lapang. Jadi misalnya ya banyaklah contoh lapang. Coba deh kalau orang
nggak berinfak sedekah itu. Begitu misalnya WA-nya nggak dibalas, ngamuk. Tapi kalau orang lapang hatinya, WA-nya didiamin, dia nggak sedang marah, dia sabar. Dia jawabnya lama juga nggak apa-apa. Jadi nggak usah WA lagi. Sama aja itu berarti ngambek. Takutnya dibaca doang gitu. Ya, sekiranya WA-nya itu isinya tidak enak, abaikan aja. Udah langsung, tolong hapusin dong. Kita nggak tahu, nggak kepikir. Masya Allah. Tapi memang membuat lapang dada itu dari infak. Membuat lapang dada dari infak, membuat kita pemaaf dari infak. Kalau orang yang tidak infak, nggak bisa lapang dada dan nggak bisa memaafin kesalahan orang. Apalagi orang nyakitin hati kita. Tapi orang berinfak, apalagi dia berinfak 50% untuk maafin orang itu gampang. Orang yang ngata-ngatain dia rangkul. Itu sifat orang 50% tuh. Orang udah jahatin dia nih, orang nyakitin hati dia rangkul, dia peluk, dia ciumin. Ya Allah. Nah, kalau orang-orang laki Nah, Nggak ini lah perempuan sama perempuan. saya baru mau nanya. Maksudnya perempuan sama perempuan, bukan sama laki. Iya. Masya Rasanya Allah. kalau suami mah nggak apa-apa ya. Iya, ngapa? Halal, halal. Kita sudah halal riba. Masya Allah. Pak Kiai, dosa riba apakah sama beratnya dengan dosa berzina? Sama nggak beratnya dosa riba sama dosa berzina? Lebih berat berzina. Dosa besar. Karena dosa besar itu kan di Quran ada 3. 1 syirik, 2 membunuh, dan berzina. Dan kalau misalnya dia tadi aja kan, kalau dia berhenti dari dia riba, udah yang dulu maafin kan. Tapi kalau orang yang berzina nggak bisa begitu dia mesti tobat nasuha. Dia tobat nasuha, dia menyadari, dia minta ampun, baru dia diberikan ampunan. Jadi tidak segampang kalau orang riba kan. Baik, kita balikin lagi ke riba tadi itu. Nah, 276-nya balikin lagi dia ke infak sedekah lagi. Coba 276-nya. Siapa itu? Silakan Ustazah Yuli Halim. Baik, saya akan baca surat Al-Baqarah 276. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Jadi Allah itu tidak suka sama orang ini apa? Riba kan. Allah ingin orang itu musnahkan ribanya, makmurkan sedekah. Jadi yang ribanya ini udah kamu hapus, tapi makmurkan sedekah. Lah kenapa makmurkan sedekah? Orang kan dia misalnya riba mau perganda boleh apa? Sebenarnya dia kan mencari keuntungan kan dari situ. Udahlah, katakan kamu itu makmurin sedekah aja, nanti kamu pasti untung. Dan ternyata benar. Ada dulu di kompleks saya itu, dia suka minyamin uang yang lipat ganda itu. Rentenir. Ya rentenir kan. Tapi apa yang terjadi coba? Tumor di kepala lah. Apa di ini akhirnya kan ongkos operasi segala macam habis juga. Kalau makanya kamu stop ribanya, makmurin sedekah aja nih. Kamu pasti untung. Makmurkan sedekah. Kalau kita meminjamkan teman atau seseorang itu pakai tanpa ada imbalan apapun, itu termasuk sedekah juga nggak sih? Termasuk sedekah. Ya. Kenapa? Kita memudahkan Menolong dia gitu kan, menolong dia. yang lagi kesulitan. Ya. Apalagi kalau lebih bagus dia sulit nih. Kita tagih, dia nggak di apa? Kok nggak bayar nih? Kita teleponin. Ya udah ingatin kita ada masalah ya dulu ada ya ingat ya, belum bayar bebasin aja. Oh itu mulia banget. Itu mulia banget. Itu benar-benar Ustazah Muhalli. Masya Allah. Ustazah Ani Muhalli. Ya karena ada ayatnya kan surat 280 kan. 280. Saya kalau dikasih tahu sama Pak Ustaz tuh seperti itu dan saya coba
Silahkan Bu Guru Seni. Alhamdulillah. Iya, bener kan? Ganti Allah masih Ganti dan jual lapang dada kita tuh. tenang dan ketemu juga Kalau dia enggak, kasihan. sakit hati kita. Kalau ketemu juga kan dia kasihan gitu. Iya. Terus begitu kitanya juga jadi nggak apa ya, nggak geremet gitu. Iya. Nggak geregetan. Apalagi kalau yang kita pinjemin memang dia kekurangan Pak Kiai ya, memang dia butuh gitu. 280. Surat 2280. 280. 280 ya. Bu Seni. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika orang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, ini ada seseorang sepupuan nih, dua beradik sepupuan kan. Jadi si A ini si B ini yang minjam nih. Jadi adik dia kakak dia nih si ini minjam ke A. Harga pinjamnya berapa? 30 juta. Tapi itu kan di bawah 2.000. 30 juta di bawah 2.000 gede loh itu. Dolar aja cuma 300 rupiah waktu itu. Jadi dia bikin rumah satu jadi itu 30 juta itu. Nah tapi si A ini dia tunggu kok sebulan nggak ada beritanya, 2 bulan nggak ada beritanya, setahun juga kok nggak ada beritanya juga. Akhirnya dia telepon habis berbuka puasa. Kebetulan dia baca ayat ini nih. Nah, akhirnya kita dulu ada ini ya, ada sangkut paut ini utang-utang. Terus kata si A ini dia bilang, terus dijawabnya iya, tapi belum bisa saya membayarnya, ya mohon maaf. Si A bilang apa? Udah, saya ikhlasin aja. Mungkin saya zakat ada yang kurang, infak ada yang kurang, diikhlaskannya. Ternyata what happened in the next? Dari A sampai B, saya lihat nih, A sampai B. Satu, dari kesehatan, A lebih sehat. Ini sakit-sakit. Dari anak-anaknya A lebih sukses daripada anaknya B. Yang ketiga, ini B udah meninggal, si A masih Sehat. eksis kemana-mana, Masya Allah. hebat ke situ. Iya juga ya, Allah bilang kamu lebih baik kalau kamu tahu. Tapi orang kan nggak tahu kalau bebasin utang itu lebih baik. Makanya Allah bilang kalau orang belum melaksanakannya pasti dia mengatakan. Lagi gede. Tapi kalau dia sudah melaksanakannya, sekali dia bebasin, pengen 2 kali bebasin. Masya Allah. 2 kali bebasin, pengen 3 kali bebasin. Malah pada akhirnya dia, kalau orang mau hutang, gak usah utang. Yang lepas daripada tangan saya bukan hutang, ikhlas karena Allah. Masya Allah. Suatu saat ada nih, saya sudah menghilarkan semua. Sudah lama sih, 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Pak Haji tanya, saya punya utang ya. Ya utang apa sebenarnya? Nggak ada. Ada benar-benar deh Pak Haji punya utang. Ini dikembalikan bang itu. Alhamdulillah sebenarnya ini rezeki baru. Masya Allah. Ada itu. Ingat ya dia. Ya dia ingat itu. Dia udah mengikhlaskan semua. Ada kira-kira 2 tahun, 3 tahun lalu lah. Masya Allah. Jadi itu. Kayaknya jadi lebih baik kita itu bisa ada orang pinjam, dia mau punya 10, sekarang itu nggak bisa 10, udah 3 tapi nggak utang. Masya Allah. Kita senang, kita bahagia, Iya benar. kita damai. Bisa tidur katanya Pak Kiai. Iya, tidurnya enak. Tidurnya nyenyak. Ada yang Masya pinjam Allah. misalkan 100 misalkan. Oh saya mah nggak ada 100. Ya udah 50 tapi 50 aja, tapi nggak usah utang. Nah itu lebih bagus. Ya udah ikhlas aja. Gitu. Ya, jadi kita dia nggak. Ada ayatnya. Kalau yang mau pinjam terus kita tuh nggak ada, cuman dia berarti orang butuh, kita infakkan ke dia, Sedekah. dia sedekain. Kalau Jadi Pak Haji, apa? akadnya ya, akadnya kan dipinjam, ya kan sudah. Tadinya saya mau
kasih gitu ya, kasih terus kata nggak usah desain, gue pinjam aja. Oh ya sudah, saya kasih pinjam kan, akadnya pinjam. Sudah bertahun-tahun lama saya lihat statusnya happy gitu, tapi saya nggak tegur dia, nggak tegur. Sedangkan saya, oh Yuli, saya pernah ini nggak ada barangkali saya punya hutang atau apa, hutang ucapan apa gitu, enggak. Kita kan kalau diingetin senang ya, senang kayaknya, alhamdulillah saya diingetin gitu kan. Justru orang yang diingatkan harusnya gembira ya kan, seperti itu. Ternyata dia melupakan gitu lagi. Tapi gimana tuh? Ya itu tanggung jawab jadi makanya dia. saya, sudahlah, terserah kalau memang itu masih rezeki saya, dia ingat dengan apa yang dia akadkan pertama kali gitu kan. Kalau tidak ya sudah. Tapi wajib diingatkan kan? Tapi Ibu sudah mengingatkan. ibu sudah mengingatkan. Harus diingatkan, takutnya dia lupa. Enggak, dia udah ngingatin tadi itu. Tapi langsung aja dibilang pokoknya kamu lupa nggak lupa ada utang tapi sudah ikhlaskan. Kalau nggak bilang begitu, pertama kita nggak dapat pahalanya juga Iya. karena belum mengikhlaskan. Yang kedua, dia dapat dosa. Mendingan kamu lupa atau kamu tapi saya bisa ingat kamu punya utang tapi saya sudah ikhlaskan. Itu lebih bagus begitu. Dapat pahala ya Pak. Jadi dapat pahala kan. Terus disampaikan ya. Iya. Jadi tahun kemarin kan ada yang naik haji tuh jemaah saya di Pondok Indah. Jadi dia galau sebelum berangkat haji. Galaunya kenapa? Ada orang pinjam uang dia MM-an tapi belum ngembaliin. Saya bilang, Pak, mau nggak dibebasin aja? Haji katanya, kalau 100, 500 juta saya ini saya bebasin tapi ini MM. Saya bilang nanti bapak dibalas Allah MM lebih juga. Halnya, hah? Oh gitu ya Pak Haji? Ya iya saya bilang. Kan kalau kita mancing, kalau umpannya gede bagus pasti dapatnya yang bagus juga kan. Ke saya kalau mancing waktu. Tapi kalau mancing umpannya teri kan pastinya dapatnya yang kecil-kecil juga. Nah, akhirnya apa? Diam-diam pagi dia besok dia datangin temannya. Ketakutan temannya yang punya utang tuh. Dia datang ke kantornya. Saya bebasin. Langsung dipeluknya. Apa yang terjadi? Dia bilang, saya naik hajinya seneng sekali, bahagia makan enak semua. Lapang dada enak. bahagia. Waduh, dan gembira sekali. Pulang dari naik haji, kira-kira sehari atau 2 hari, saya dapat proyek lebih dari itu. Saya bilang, janji Allah pasti benar, nggak mungkin Allah nggak benar. Nah, kalau lagi kepada tadi riba tadi, lihat suratnya surat 4 ayatnya 161. Saya baca surat An-Nisa ayat 161. Dari 160 161. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang dahulu pernah dihalalkan, dan karena mereka sering menghalangi orang lain dari jalan Allah, dan karena mereka menjalankan riba padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah, batil. Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih. Ya. Shadaqallahul adzim. Jadi orang-orang Yahudi, orang Nasrani itu juga suka meribah juga itu ya. Udah riba, menghalangin orang dari jalan Allah, makan harta orang secara batil, kami janjikan pada mereka kafir azab yang menghinakan. Nah, makanya kita jangan yang pilih yang riba ini. Pilihlah orang yang cerdas aja di 2162. Siapa sih orang cerdas itu? Orang cerdas itu bukan lulusan itu. Orang cerdas, orang pintar menurut Allah itu. Itu surat 4 162. Silakan Ustazah Ani. Baik, saya baca surat An-Nisa ayat 162. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi orang-orang yang ilmunya mendalam di antara mereka dan orang-orang yang beriman, mereka beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelummu. Begitu pula mereka yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat dan beriman kepada Allah dan hari kemudian.
kepada mereka akan kami berikan pahala yang besar. Sadaqallahul azim. Ya, itulah orang-orang yang pintar, berilmu tinggi menurut Allah itu. Bukan karena lulusan Bukan. universitas. Ya, sebagainya. bukan. Jadi kalau kita lihat ini, jadi Allah katakan ar-rasihun itu kan orang cerdas, orang pintar tuh. Siapa sih orang cerdas, orang pintar itu? Satu, apa satu tadi? Orang yang beriman. Ilmunya mendalam. Beriman. Kepada Ya, orang berilmu yang mendalam itu, atau orang cerdas itu, satu orang yang beriman, Kepada Al-Quran. Al-Quran. Orang yang beriman. Mereka beriman kepada Al-Quran, orang yang beriman kepada Al-Quran, terus lagi kitab-kitab, dia juga beriman kepada kitab-kitab sebelum Sebelumnya. Quran, melaksanakan Sholat, sholat, dia sholat, zakat, dia zakat, beriman beriman kepada kepada Allah, Allah dan hari, beriman hari kepada Allah hari kemudian. kiamat. dan hari beriman kepada hari kemudian. Ayo kemudian, itulah orang pintar, itulah orang ilmunya tinggi di mata Allah. Pasti berarti kan? Kenapa? Ada di Qurannya. Jadi inilah orang yang pintar. Nah, daripada tadi kamu yang riba, yang mengambil harta orang, apa itu akan nimpa diri sendiri itu. Makanya di sini kenapa nggak ada haji? Kan satu ini. satu rukun. Satu rukun. Nah, kenapa di sini nggak ada haji? Ini rukun iman kan? Haji, memang rukun iman itu nggak ada haji. Oh iya, saya maaf. Islam. Itu Islam ya, rukun Islam. Iya, rukun iman nggak ada haji ya. Rukun Islam yang ada Iya. haji ya. Itu juga kalau mampu. Naik haji jika mampu. Kalau dia nggak mampu, nggak wajib. Nah, makanya kepada kita semuanya sebetulnya jauhkanlah dari riba yang berlipat ganda itu, karena itu akan merusak kita juga. Kalau arisan gimana Pak Kiai? Sebetulnya arisan itu nggak apa-apa, cuman yang jadi masalahnya itu Dikocok ya, Bu? undiannya itu. Iya, yang dikocok itu. Sistemnya ya, Sistemnya. Nggak boleh dikocok emang. Kenapa dia jangan arisan itu? Karena di dalam surat 5 ayat 3, coba lihat surat 5 ayat Tips 3. arisan ini. Pas banget nih ayat buat Ibu-ibu ibu-ibu. ini juga arisan. Silakan Ibu Aminah surat 5 ayat 3. Baik, saya baca surat Al-Maidah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diharamkan bagimu memakan bangkai darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Allah yang tercekik. Hewan yang disembelih Ya bukan Allah. atas nama Allah. Yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi kita lihat coba ayat itu, Allah kasih tahu bahwa yang diharamkan Allah itu, Ngantuk ya pagi nggak konsen. yang diharamkan Allah itu kan daging babi, Darah, bangkai, terus daging hewan yang disembelih hewan yang bukan tanpa atas nama disembelih Allah. atas nama Allah, Yang tercekik, yang tercekik, Dipukul, yang yang terpukul, jatuh, yang 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 ditanduk. jatuh. ditanduk.
yang Diterkam diterkam binatang buas kecuali sempat disembelih. kecuali sempat kamu sembelih. Dan juga mengundi nasib. Undi nasib itu berarti ya itu Arisan. ditarik itu. Nah, kalau kita minta arisannya itu saya nggak mau, misalkan Nomor, saya pakai keluar nomor. dulu nih, saya nggak mau, saya maunya terakhir aja. Itu kan nggak diundi tuh kalau terakhir. Itu boleh nggak pakai? Boleh. Karena boleh, kalau saya arisan boleh, maunya boleh. hitung-hitung kita simpan jadi terakhir gitu. Kayak tabungan aja. Iya. Tapi jangan lupa, biasanya arisan itu pasti ada yang dirugikan. Iya. Apa tuh? Contoh, arisannya misalnya dia dapat misalnya 1 juta, pada waktu orang dapat awal dia dapat beras 10-15 kilo misalnya. Begitu dia dapat belakangan, dia nggak bisa lagi beli beras aman 10 kilo, harganya udah naik. Kan dirugikan itu kan. Satu. Yang kedua, ya kalau misalnya 10 orang arisan ini orangnya tidak orangnya Menjawab. hidup semua satu, atau dia nggak pindah tempat, nggak pindah kerjaan, atau dia di PHK. Akhirnya apa, nanti dari dapat 10 yang terakhir dapatnya 9 atau dapatnya 8. Alhamdulillah sih kalau kita sih. Ya untung, tapi saya udah ngalamin berapa kali itu. Di sama-sama naik haji, kita arisan gini-gini ayo gini-gini, tahu-tahu satunya pindah kantor ke daerah, berkantor ke daerah, kita nggak tahu teleponnya udah diganti atau apa, dia udah dapat duluan, Ya, sehingga untuk kesininya itu tersendat-sendat bayarnya. Artinya lebih banyak mudarat, Pak. Memang maunya udah. Nah, tapi kalau mau arisan yang tadi, oke, kamu dapat awal, yang dapat belakangan ikhlas ya. Ikhlas itu sebenarnya nilainya uangnya juga udah kurang juga, tetap dia adalah ikhlas juga. Satu. Yang kedua, misalnya dia dapat awal, dia juga harus ikhlas juga. Jadi sama-sama ikhlas kan. Yang ambil kan lebih dulu dapat berasnya dimakan. Nah, itulah mudaratnya, makanya dilarang itu. Kalau saya kan gini Pak Haji, pertama dapat 2 juta sampai akhir juga dapat 2 juta gitu, soalnya setiap bulan kan. Lah terusan di situ kan juga nggak ada pungutan apa-apa, kan nggak ada administrasi. Cuman kadang ya namanya orang ngasih yang buat Iya. ngasih Biasanya pulsa, terima dan- kasih lah. iya, gitu. Yang megang ya Dan istilahnya. sebelum acara mulai arisan nggak dikocok saya Pak Haji arisan. Jadi siapa yang perlu duluan ya kita kasih gitu aja. Ya memang bagus begitu. Cuman tetap ada yang harus Tetap ada ikhlas, mudarat. yang dirugikan itu. Kalau misalnya dia dapat duluan, ya wallahu alam ya meninggal gitu. Artinya Nah, kan dia meninggalkan 9 kan? iya. Meninggalkan utang kan. Terus ini Pak Haji, maaf, di tempat saya itu saya kan diajakin, cuma saya nggak mau gitu ya. Sistem arisan saya tanyakan, masih ini nggak? Saya kan selalu gitu ya. Jadi si bendaharanya lah ya, misalnya dapat 2 juta misalnya. Jadi bendahara udah menentukan langsung dipotong 200 karena yang catat 2 orang. Astagfirullahaladzim, itu nggak boleh. Iya kan sebenarnya. Enggak, tergantung persepakatan juga. Kalau kesepakatannya begitu, oke, kamu dapat 1 juta, tapi ini yang nyatat, yang ini nih, dia sebagai gajinya dia, bisa aja. Tergantung kesepakatan awal. Tapi terlalu menurut saya kebesaran kalau satu orang yang catat itu hanya 200 potongnya langsung kan karena 2 orang. Karena kan nggak lama dia nggak harus nunggu pada saat hari seperti ini Pada pada bayar nggak bayar, nunggu nggak. lama-lama gitu Pak. Ya Jadi sesuai nggak- kesepakatan maksud Iya. Pak Kiai. Makanya tuh banyak yang pada berkeluh ngobrol sama saya jadi pada Nah, saat kan saya jadi ditawarkan, mudarat saya Pak nggak Kiai mau. ya. Ya, Jadi itu. mudarat. Akhirnya kan jadi mudarat kan. Ya saya juga pernah kayak gitu Pak Kiai, arisan ada uang makannya. Waktu hari arisan dia nggak datang, dia nggak mau bayar uang makan, kan aku nggak ikut katanya. Nah. Emang kamu mau makan uang? Aduh, jadi semenjak itu kita nggak pakai uang itu. Jadi kita makan di resto terserah. Iya, bayar Ada dia bayar sendiri. masing-masing Iya, kayak gitu. gitu. Emang harus. Tapi emang benar lebih banyak mudarat sih daripada manfaat. Karena berpikir gini, kalau ngumpulin uang sendiri kan belum tentu bisa ngumpul gitu ya. Jadi kalau begini kan istilah pinjam dulu tapi sah gitu istilahnya rame-rame Ya, tahu. kalau orang itu sebetulnya yang paling bagus itu dia kalau dia menabung uang, dia nabung aja uang, terus nanti dibeliin emas. Nilainya kan pasti nilainya nggak jatuh satu, nilainya pasti naik. Tapi
berapa nilai naiknya itu dikeluarin lagi infaknya. Misalnya dia beli emasnya 2 juta nih. Nanti setahun kemudian harganya bukan 2 juta lagi emasnya itu. 2,5 juta atau 3 juta. Begitu dia 3 juta berarti dia nambah uangnya kan. Keluarkan lagi itu yang 1 juta tambahnya. Terus gitu. Nah, jadi sudah satu diundi tadi, yang kedua ada yang dirugikan. Itu aja. Kalau yang tadi masalah ini diambil karena dia pencatat, itu tergantung persepakatan. Kalau kesepakatan ini cuma dapat 1.800.000 karena yang ini untuk nyatat ini kan bisa aja dia kata. Kan belakangnya gerundel Pak. Iya, Nah, karena itu. Terima berapa? Oh ini potong 200. Tapi gila besar banget 200. Nah, Saya bilang dari itu bisa situnya. untuk bayar arisan lagi bulan depan. Saya bilang gitu kan. Ya seharusnya kan cuma sebentar ya kan. Pada umur saat ini tidak acara menu berhari-hari gitu kan ya. Jadi nggak usah terlalu banyak lah. Ya, kalau saya nggak ada potongan. Iya, bagus. Saya juga bilang kan nggak ada potongan. Cuman kadang mau pulang dikasih ini buat beli Iya, ini atau beli buku sampai pulpennya gitu aja. Sedekah ya kan, apa yang kita dapat kita kasih lah, itu sedekah ya. Sebetulnya yang paling itu ya, untuk nyimpan uang itu simpanlah kepada Allah, aman. Iya, jadi kita dapat rezeki ini 100.000, simpan sama Allah saja. Daripada mas simpan pada Allah nih, udah 100.000 dapat, udah 50 simpan ke Allah, aman. Sedekahin ya. Lah iya kan? Iya. Tidak beresiko ya Pak? Tidak berisiko dan bunganya pasti gede, 1 menjadi 700. Masya Allah. Pasti itu. Daripada kita arisan, Pinjamkan ya Pak. riba, Pinjami ini, Allah ya. itu minyamin Allah itu. Dengan pinjaman Ada yang yang Cuman- pinjamin Allah ya. Cuman kadang-kadang orang lebih berani minjamin kepada orang daripada minjamin kepada Allah. Padahal orang, banyak orang ketipu. Ya, uang kamu 2M itu oke. Nanti tiap bulan kamu 10 juta. Saya aman, kamu ongkang kaki aja. Oke, sebulan jalan, 2 bulan jalan, 3 bulan jalan, 5 bulan udah telat, 6 bulan, HP-nya sudah di blok, nggak tahu orangnya. 2M hilang. resiko Bang ya. Tuh. Kenapa? Pinjamin aja kepada Allah. Pinjamin kepada Allah separuhnya. Nah, ya Allah, saya minjamin padamu karena ada janjimu. Janjinya jelas kok, sudah 2245. Kenapa kita takut? Sopi. Silakan Ibu Sopi. 22 Al-Hajj 45. Ya. Al-Baqarah. 245. Oh, Al-Baqarah. 5. Al-Baqarah. 245. Oh, Al-Baqarah 245. Al-Baqarah 245. Dia sudah 2. Jadinya 2245. 245 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Shadaqallahul adzim. Jadi Allah bilang barang siapa yang berani memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Allah janji, dia balas berlipat ganda. Dan Allah menahan dan melapangkan rezeki pada siapa yang dikehendaki. Kenapa sih ada yang ditahan? Karena juga dia nahan untuk ngasih orang. Ditahan oleh Allah. Coba jangan tahan-tahan. Kalau kita ada niat untuk ngasih orang, ceker. Niat ngasih orang, ceker. Niat ngasih orang, ceker. 50% keluarin, kalau perlu lebih. Kalau perlu 70%. Masya Allah. Udah, hati lapang. Hati damai. Insya Allah doa dikabulin. Bisa juga memudahkan Allah. Rezekinya dari mana-mana. Waduh, mantap. Janji Allah kok. Nah, kadang-kadang saya begini mikirnya. Orang kok misalnya ada orang nipu orang, jahatin orang, pasti dosa. Allah marah, dikutuk Allah. Itu aja orang berani. Kenapa kita nggak berani? Ada ayatnya jelas. Kalau kamu berani minjamin Allah, Allah akan balas berlipat ganda. Saya nggak Dan- percaya gitu ya. Bukan sekali. Ayat itu aja tuh 6 kali loh itu. Masya Allah. Ayat itu sampai 6 kali itu. Nah, kita lihat aja 6 kali mana dia lagi.
Surat 5 ayatnya 12. Surat 5 12. Al-Maidah 12. 5 5:12. saya Bu Ani. Ya, silakan Ustazah Yuli. Baik, saya akan baca surat Al-Maidah ayatnya 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan kumasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antara kamu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat di jalan Allah. Sesungguhnya dia tersesat dari jalan yang lurus. Jadi Allah katakan, Allah itu tidak ninggalin kamu, Allah tidak benci kamu. Allah nggak benci kita, berarti Allah cinta kita kan. Kalau kita dibenci orang nggak apa-apa, kalau dibenci oleh Allah kan, benci Allah, wah mau kemana kita? Di tanahnya Allah. Ini Allah nggak benci kita, Allah nggak menzalimi kita. Selama kamu satu, apa tadi? Satunya Jika kamu melaksanakan sholat, kedua menginfakkan zakat, serta beriman kepada Rasulku, 3, 4 Bantu mereka. membantu Rasulku, Nah, Pinjam 5 kepada Allah. dan kamu memberikan pinjamkan pinjaman pinjaman pada yang Allah, baik. pinjaman yang baik. Ada 6 kali ayat terakhir nih, satu kali lagi. Ya. Suratnya 57 ayat 11. 57 ayat 11. Silahkan Bu Guru Seni. 57 ayat 11. Tadi. Baik, terima kasih. Saya akan bacakan ayat Al-Hadid. Al-Hadid Al-Hadid 57 11 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia. Barang siapa memberikan pinjaman pada pinjaman yang baik, Allah lipat gandakan kata Allah. Dan selain dilipat gandakan materinya, dapat pahala juga. Ayat yang paling akhir dari 6 itu, suratnya 57 ayatnya 18. Silakan Ibu Aida. Saya baca surat Al-Hadid ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. Shadaqallahul azim. Nah, jadi Allah ulangi lagi, barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan balas berlipat ganda kata Allah. Udah lipat gandakan materinya, udah dapat pahala juga, udah diampuni dosa-dosanya juga. Masya Allah. Mudah-mudahan kita berani memberikan pinjaman kepada Allah. Amin ya Allah. Dua lagi, sebutin aja, 2 lagi. Suratnya 64 18. ayatnya 17. 17 apa 18? 17. Ayat 17. Satu lagi. Oh 18 ya. 17 18 lah. 17. Ya 17 kan. Nah, satu lagi suratnya 73 ayat 20. Udah 6 kali itu. Nah, 73 20 sama juga, memberikan pinjaman juga kepada Allah. Jadi berarti kalau sampai Allah katakan 6 kali coba. Penting. Berarti penting dong. Allah ngomong sekali aja kita percaya kok. Allah ngomong sekali, Allah berselawat, malaikat berselawat, hai orang beriman, selawatlah kamu, kita percaya itu. Dan kita juga berselawat.
dengan suaranya enak seperti tadi itu, mendayu-dayu. Ya Allah, selawatnya Masya Allah sampai ke lubuk hati yang paling dalam. Masya Allah. Nah, sekali padahal Allah kasih tahu, tapi itu aja kita percaya, apalagi harus sampai 6 kali. Cuman masalahnya percaya nggak orang. Nah, percaya nggak percaya itu iman. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai atas ilmunya, pelajaran-pelajaran kepada podcast kita siang hari ini. Alhamdulillah, selesailah sudah podcast kita pada siang hari ini. Semoga apa yang Pak Kiai sampaikan menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Amin. Dan semoga kita dihindari dari perbuatan riba. Dan kita tingkatkan mengutangin Sedekah. Allah. Masya Allah. Bersedekah itu dia menghutangkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Insya Allah. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Selesai sudah podcast kita pada siang hari ini. Terima kasih untuk para tamu yang sudah hadir. Semoga apa yang disampaikan Pak Kiai, apa yang kita diskusikan tadi Pak Kiai ya, mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita. Wabil khusus untuk penonton setiap podcast kita, semoga bisa mengambil ibroh dari apa yang tadi sudah kita diskusikan. Baik, saya akan membacakan satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faskuruni ashkurkum waskuruli wala takfurun. Yang artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Sadaqallahul azim. Surat Al-Baqarah ayat 152. Jangan lupa Kita doakan Pak Kiai. oh iya, doain dulu. Ya. Kita doakan Pak Kiai. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Semoga Pak Kiai selalu sehat. Amin. Panjang umur, Amin. umur yang berkah. Amin. Dan semoga doa-doa Pak Kiai di tanah air, di Mekah dan di Madinah diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga anak, cucu, mantu, keturunan Pak Kiai menjadi hamba-hamba yang soleh dan soleha. Amin. Menjadi hamba-hamba yang cinta Quran, hamba-hamba yang dapat menyampaikan ayat-ayat Allah. Dan semoga sukses dunianya dan sukses juga akhiratnya. Dan semoga keluarga Pak Kiai menjadi keluarga yang sakinah Amin. mawaddah warahmah. Amin. Dan semoga Pak Kiai dijauhkan dari penyakit, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak baik, dan orang-orang yang jahat. Itu juga Amin. Yayasan Hazanah Kebajikan. Semoga tambah makmur. Allah kirim donatur-donatur yang banyak, donatur-donatur yang istiqomah. Amin. Dan program-program sekolah Yayasan Hazanah Kebajikan Allah mudahkan, Allah lancarkan, dan Allah sukseskan. Dan kita yang hadir, semoga Allah terima amal ibadah kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Sebelum saya tutup, mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.